Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia, ya, melakukan sebuah perayaan besar yang dianggap oleh kita, oleh bangsa kita ini adalah merupakan perayaan agung tahunan, setiap setahun sekali, yaitu ya perayaan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ini, di mana jatuh 17 Agustus 1945 waktu itu, dan kita sekarang sudah di 77 tahun ya kemerdekaan yang Allah berikan. Kami harus sebutkan itu dengan tegas bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Disadari atau tidak disadari oleh kita, khususnya kita adalah kaum muslimin, bahwa kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini, ataupun kemerdekaan yang kita rayakan ini dasarnya adalah pemberian nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sadari bahwa kemerdekaan ini merupakan nikmat Allah, maka tugas kita selaku hamba apa kemudian? Kalau itu memang kita sadari bahwa itu nikmat Allah, bahwa kemerdekaan itu nikmat Allah, maka wajib mensyukurinya. Syukur terhadap nikmat Allah, yaitu nikmat kemerdekaan. Nah, bagaimana semestinya seorang muslim, khususnya karena kita tidak bicara non muslim ini, kita sedang berbicara ya, dalam perspektif Islam. Kita sedang berbicara dalam rumah tangga kita kaum muslimin. Bagaimana semestinya kaum muslimin itu memaknai nikmat kemerdekaan ini? Dia harus mensyukuri. Bagaimana seorang muslim mensyukurinya? Ini hati-hati. Karena hari ini banyak orang, terkadang kalau kita lihat, apakah seperti itu ya? Semestinya seorang muslim menikmati nikmat kemerdekaan dengan bereuforia. Mereka itu bersenang-senang, bergembira ria yang berlebihan, yang bahkan sudah di luar batasan-batasan syariah. Apakah seperti itu menikmati nikmat kemerdekaan? Apakah itu syukur namanya? Apakah itu syukur, saudaraku? Ataupun bahkan itu jatuh ke dalam kekufuran nikmat, dengan menjadikan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Waktu-waktu kita buang dalam hal yang mengandung maksiat di dalamnya, sampai kita tidak sholat 5 waktu. Coba kita perhatikan hari ini di mana-mana orang yang mengadakan bermacam agenda dari perayaan 17 Agustus tersebut, yang katanya itu mereka sedang merayakan kemerdekaan. Coba bayangkan, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan itu adalah nikmat yang diperoleh lewat ikhtiar para pahlawan, yang mana para pahlawan dulu telah berikhtiar supaya Indonesia ini merdeka dari penjajahan sampai berdarah-darah. Mereka mengorbankan harta, nyawa, bahkan untuk melahirkan sebuah kemerdekaan. Datang kita hari ini, generasi penerus, apakah seperti apa yang kita lakukan hari ini memaknai nikmat kemerdekaan itu? Apakah seperti itu rasa syukur kita kepada Allah dengan pemberian kemerdekaan tersebut? Ya, ini perlu pertanyaan. Ini perlu kita tanyakan, saudaraku, kepada kita sendiri sebagai anak bangsa, sebagai penghuni, pengisi bangsa ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini coba kita perhatikan, di hari kemerdekaan, sebelum hari kemerdekaan tiba, menjelang hari kemerdekaan, di saat hari kemerdekaan, setelah hari kemerdekaan, bahkan sampai kepada hari ini, banyak dari kaum muslimin itu melupakan siapa yang memberikan nikmat kepada mereka. Mereka lupa dengan merayakan kemerdekaan itu, lupa kepada siapa yang memberikan kemerdekaan itu. Bukti lupa apa? Azan dikumandangkan untuk tunduk patuh kepada perintah Allah, yaitu menegakkan sholat 5 waktu. Tapi apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini? Mereka tanpa beban meninggalkan perintah Allah tersebut. Mereka asyik dengan kegiatan-kegiatan hura-hura mereka. Dulu para pahlawan memerdekakan Indonesia ini bertahun-tahun lamanya.
pengorbanan harta mereka kerahkan semua untuk perjuangan, nyawa mereka pertaruhkan untuk kemerdekaan ini. Datang kita panjat-panjat pinang, gembira ria, yang nonton pun itu nenek-nenek, kakek-kakek, nggak ingat mati. Coba bayangkan, dan itu diadakan menjelang waktu maghrib. Itu adalah puncak kegiatan, apa namanya, puncak dari kegiatan. Sebelumnya apa? Ada loncat karung, ada lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Jadi memaknai kemerdekaan ataupun mengisi hari kemerdekaan itu dengan permainan-permainan hura-hura. Dulu pejuang kita, pejuang negeri ini berdarah-darah tadi. Siang malam mikirin bagaimana Indonesia harus merdeka. Mereka sampai kehabisan harta untuk diberikan kepada perjuangan ini. Datang kita berhura-hura, bergembira ria dengan joget-joget lagi. Maaf, ini kita sedang berbicara dalam perspektif Islam. Kita sedang berbicara dalam kacamata Al-Quran wa Sunnah. Joget-joget, musik-musik bergembira ria, loncat-loncat di atas pentas, laki perempuan, yang tidak berbusana syar'i, yang ninggalin sholat zuhur. Ada yang mereka tidak peduli dengan sholat maghrib, bahkan sholat 5 waktu hilang semuanya. Berkumpul di sebuah lapangan, katanya inilah kita harus gembira dengan kemerdekaan ini. Kayak gitu cara gembiranya? Apakah seperti itu, saudaraku? Jadi anak-anak hari ini ketika ya hari kemerdekaan itu datang, yang kebayang sama mereka apa? Panjat pinang, hari main-main. Nanti akan banyak orang jualan, kita libur sekolah, libur kegiatan, libur urusan perkantoran. Kalau udah libur nanti pasti kita banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ya main-main lah istilahnya. Saya nanti akan ikut karnaval, yang sebagai ikut perlombaan ini udah pada persiapan diri, betul? Seperti itu. Nah ingat, nikmat harus disyukuri. Kemerdekaan nikmat enggak? Kemerdekaan nikmat Allah. Kenapa kita bahasakan kemerdekaan nikmat Allah? Dengan kita merdeka kita bisa beribadah dengan nyaman, betul? Dengan nikmat kemerdekaan memunculkan, menghadirkan banyak nikmat yang lain. Dari satu nikmat yang agung ini, saudaraku rahmati Allah, perlu kita sadar bersama. Ketika Allah hadirkan, berikan kepada kita nikmat kemerdekaan, dan dari nikmat kemerdekaan itulah nanti Allah akan hadirkan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Kita bisa beribadah, masyarakat Indonesia bisa belajar dengan leluasa. Dulu kita nggak bisa belajar, sekarang udah bisa menuntut ilmu. Kita bisa mendirikan tempat-tempat ibadah, kita bisa ya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Banyak sekali nikmat-nikmat yang lain juga. Nikmat hilang dari rasa takut, ya. Nikmat hilangnya dari penjajahan. Kalau enggak, begitu banyak orang bergelimangan, mayat-mayat jenazah bergelimangan, ya, berserakan itu di saat hari-hari peperangan dulu, gitu kan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang itu sebuah nikmat Allah, maka kita harus syukuri dengan jadikan nikmat kemerdekaan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya kita mengharap kemerdekaan itu datang dari Allah, kemudian ketika Allah sudah memberikan kita kemerdekaan malah kita lupa kepada sang pemberi kemerdekaan ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.